Halo guys, kembali lagi bersama Alur Cerita Film Rental Movie. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film terbaru, seru, dan menegangkan yang berjudul The Reef Stalker yang rilis di tahun 2022. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar sobat sekeluarga bahagia serta sehat selalu ya. Pada film ini menceritakan tentang keganasan seekor hiu putih besar yang selalu mengintai dan memangsa siapapun yang ada di dekatnya. Dan kali ini kita akan menyaksikan ketika 4 wanita penggemar tank top malah berenang di daerah kekuasaan sang hiu. Apakah yang akan terjadi? Yap, selalu Mimin ingatkan ini merupakan konten spoiler. Bagi kalian anti spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa banyak bacot, mari kita check it out. Film diawali dengan memperlihatkan suasana pantai dengan pemandangan penuh dengan tank top yang bisa membersihkan mata dari kobaran api. Terlihat seorang penyelam cantik bernama Nick sedang berenang sambil mendokumentasikan keindahan terumbu karang di pantai itu. Setelah puas dengan gambar yang ia dapatkan, tak lama kemudian ia bergabung bersama teman sosialitanya yang sudah mendapatkan beberapa ekor ikan dengan suduk sate. Penyelam tank top itu bernama Nick, Jody, Lisa, dan Katie. Setelah puas dengan jepret-jepret, mereka pun berniat untuk kembali ke penginapan. Lalu Nick merasa heran dengan luka lebam yang ada di tangan adiknya yang bernama Katie. Katie pun menjawab luka tersebut ia dapatkan karena keserempet motor Jupiter MX yang sedang lewat di depan rumahnya. Terlihat Kat tiba-tiba merasa kesal ketika suaminya datang untuk menjemputnya. Pria ini bernama Greg. Dia adalah suami dari Katie. Ketika Nick akan OTW ke kosan teman-temannya, dia melihat Greg dan Katie adu bacot sebelum mereka memasuki mobilnya. Meskipun terlihat khawatir, Nick pun tetap pergi ke kos-kosan temannya dan dia menganggap itu adalah hal yang wajar jika sudah berumah tangga. Setibanya di kos-kosan, Nick mendapatkan pesan dari Katie yang menyuruhnya untuk segera menemuinya. Dirasa ada yang mengganjal, Nick pun segera OTW. Beberapa jam kemudian sesampainya Nick di rumah Katie, dia terkejut melihat rumah Katie yang berantakan. Nick yakin pertandingan adu bacot adiknya berlanjut ke adu mekanik dengan suaminya. Greg. Terlihat Nick masuk dan menghampiri Greg untuk menanyakan keberadaan Katie. Dengan wajah yang muram, Greg berkata jika ia telah khilaf membuat Katie rebahan di dalam air bak kamar mandinya. Sontak Nick yang panik berusaha mencari adiknya di kamar mandi. Betapa syoknya Nick saat melihat jasad Kat sudah tenggelam di dalam bak mandi tersebut. Dan inilah The Reef. Singkat cerita, 9 bulan berlalu. Scene memperlihatkan perjalanan Nick di pantai yang dahulu kala pernah dia kunjungi. Dengan diantar ojol pegunungan, ia menuju penginapan untuk menemui teman lamanya yang sudah tiba terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka pun bertemu lagi setelah kejadian tragis yang menimpa Katie. Meskipun mereka terlihat bahagia, Nick tidak bisa menyembunyikan kesedihannya saat ia teringat pada adiknya. Apalagi adiknya mati hanya karena adu mekanik dengan suaminya. Jody pun mengatakan jika mereka berencana untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Katie di tepi pantai ini. Di sore hari, Nick sedang bengong ketika teman-temannya berpesta bakar-bakar pasir di pinggir pantai. Terlihat Annie menawarinya sebuah oplosan untuk menghilangkan kesedihan Nick. Lantas Nick menceritakan jika ia masih trauma atas kematian dari adiknya. Dan sejak kejadian itu, Nick tidak berani lagi untuk menyelam seperti dahulu. Terlihat Annie pun tidak menyangka jika temannya ini sudah terkena mental. Keesokan harinya, Nick dan ketiga temannya berniat untuk berpetualang ke sebuah spot terbaik di wilayah tersebut. Namun Jody mengatakan jika lokasi tersebut cukup jauh dari pantai ini. Makanya ia pun sudah mempersiapkan 4 perahu rakit apung untuk mereka gunakan.
Lisa, I'm going to take the other yellow one. Actually, Annie, thinking about it, maybe you should take one of the yellow ones. Singkat cerita, mereka pun tiba di parkiran perahu. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas prepare untuk segera mendayung sekuat mungkin. Setelah cukup meninggalkan pantai, mereka pun tiba di spot mereka. Tak lama kemudian, mereka pun langsung turun ke dalam air laut. Meskipun merasa takut, Nick yang sedikit gengsi berusaha kuat di depan teman-temannya. Terlihat beberapa dari mereka mulai menyelam dengan suduk sate untuk menangkap ikan. Tiba-tiba terlihat Annie ketakutan saat melihat pergerakan sesuatu di permukaan air. Dikira Annie itu adalah ikan hiu. Ternyata itu cuma keisengan Lisa sambil menunggu yang lainnya menyelam. Annie melihat keadaan sekitar menggunakan teropong hingga ia pun melihat dua bocil sedang bermain di tepi pantai. Betapa kagetnya Annie saat melihat sirip yang seperti ikan hiu. Kemudian ia memberitahu Lisa untuk segera memperingatkan yang lainnya. Akan tetapi Lisa juga ikut panik dan tidak berani menyelam karena masih bergelut dengan traumanya sebelumnya. Mendengarkan kata hiu, Jody pun langsung mengecek keadaan sekitar. Karena tidak melihat apa-apa, Jody mengajak mereka untuk menuju perahu sambil waspada. Setibanya di perahu, Jody menganggap jika Annie salah lihat. Daripada membahas hiu-hiunan, ia mengajak teman-temannya untuk bakar-bakar ikan di pulau terdekat. Singkat cerita, Jody dan Nick lebih dulu menuju ke pulau. Sementara itu, Annie masih kepikiran dengan sirip yang baru saja ia lihat. Kemudian Lisa menyuruh Annie untuk segera mendayung daripada menjadi lampu sonar melihat ke kanan dan kiri. They're pretty timid usually. The big ones you have to worry about. Setelah yakin itu adalah seekor hiu, Annie berusaha memberitahu teman-temannya yang sudah jauh. Betapa mengejutkannya, kali ini Annie melihat sosok hiu putih besar sedang mengintainya dan membuat Annie terjatuh. Dari kejauhan, melihat ada yang tidak beres dengan Annie, Lisa segera menghampirinya. Tiba-tiba, Lisa juga ikut diserang oleh hiu tersebut dan membuatnya jatuh rebahan di dalam air. Saat hiu itu menerkam, perlahan Lisa menuju perahu Annie. Melihat kedua temannya diserang, Nick dan Jody langsung OTW dan berusaha menolong mereka. Tepat pada waktunya, Annie berhasil naik sebelum kaki putihnya dijadikan daging panggang oleh hiu. Lalu Annie menyuruh Lisa untuk segera naik ke perahunya dikarenakan Lisa belum menonton episode One Piece hingga tamat 2 tahun lagi. Akan tetapi, Lisa gagal naik ke perahu. Sontak Annie pun histeris saat hiu itu menyerang dan membawa Lisa ke dasar lautan. Kejadian ini pun disaksikan oleh Nick dan Jody yang gagal menyelamatkan Lisa.
Selang beberapa saat, Annie meminta teman-temannya untuk memberitahu para bocil di sisi pulau akan bahaya serangan hiu putih. Sebelum kedua bocil dimangsa, Jody bergegas menuju pulau untuk memperingati mereka. Dikiranya hiu putih tersebut telah mengintai Jody, ternyata hiu itu sedang mengincar kedua bocil yang sedang bermain becek-becekan di tepi pantai. Sementara itu, salah satu bocil yang berambut reggae masih begitu ceria bermain di atas rakit. Dan bocil yang berambut gondrong sedang berenang menuju ke emaknya di tepi pantai. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penampakan seekor hiu yang semakin mendekatinya. Terlihat bocil berambut gondrong berhasil sampai di tepi pantai. Setelah itu, ketika emaknya merasa ada yang tidak beres, emaknya menyuruh bocil satunya lagi untuk tetap bertahan di atas rakit. Akan tetapi, secara mengejutkan, rakit tersebut dicaplok hiu dan mengakibatkan hancur lebur menjadi tape. Ketika rakit itu dihancurkan oleh hiu, si bocil berusaha berenang ke tepian. Di perjalanan bocil tersebut harus mengikhlaskan anggota tubuhnya digigit oleh seekor hiu. Untung saja, walau sedikit telat, Jody berhasil membawa bocil tersebut ke tepi pantai. Tidak lama kemudian, Nick dan Annie pun tiba di pulau yang terpencil ini. Lalu Annie membantu membawa si bocil menuju keluarganya. Ketika si bocil mendapatkan perawatan, Nick yang baru saja meminta bantuan kepada orang-orang ini, kemudian seorang wanita menceritakan jika mereka di sini sedang menunggu para suami yang sedang melaut mencari ikan selama beberapa hari. Lalu wanita ini menyuruh Nick untuk menuju pulau terdekat guna meminta bantuan. Wanita ini pun menyarankan untuk menggunakan perahu bermotor yang mempunyai tenaga 110 cc milik mereka. Tanpa berlama-lama, si emak pun membawa Nick dan yang lain ke tempat perahu tersebut. Melihat perahu yang berukuran kecil dan berada di tepi pantai, mereka langsung agak pesimis, dikarenakan rakit yang besar saja dapat dibuat hancur lebur jadi tape oleh hiu tersebut. Dikarenakan tidak ada pilihan yang lain, akhirnya mereka mulai mengambil perahu itu. Setelah perahu didapat, Annie memiliki ide untuk menggabungkan perahu ini dengan kayak. Ia pun merasa jika cara tersebut tidak akan membuat perahu mudah terbalik. Dirasa itu cara terbaik, Jody mengajak Annie untuk menuju perahu mereka. Sementara itu, Nick terlihat bingung karena tak cukup berani untuk kembali naik perahu. Singkat cerita, perahu Made in Annie pun selesai dibuat. Akan tetapi, Nick terus menentang rencana Annie untuk kembali mengarungi lautan. Ketika mereka terlibat adu mulut, si emak datang dan membekali mereka dengan sebuah golok dan tombak bertujuan untuk berjaga-jaga. Setelah melihat alat kopet ini, Nick pun memberanikan diri untuk ikut pergi. Setelah itu, mereka pun segera prepare menuju pulau terdekat meskipun menantang bahaya. Dengan berlaga so menjadi pahlawan, belum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba perahu mereka malah bocor begitu saja. Bagai telur di ujung tanduk, bukan cuma perahu mereka yang bocor, keadaan pun dimeriahkan dengan mesin kapal yang tiba-tiba mogok. Karena keadaan ini, mereka pun hanya mengambang di antara dua pulau dengan jarak yang jauh. Sontak Nick pun menyesal karena malah ikut bersama teman-temannya. Ketika Nick dan Annie saling cekcok, Jody mengatakan mereka untuk mendayung saja karena tak ada cara yang lain. Nick pun ikut mendayung sambil menahan panas di dalam dadanya. Melihat kawanan burung di permukaan laut, mereka tahu jika itu pertanda sang hiu sedang berburu. Karena keadaan ini, mereka pun mendayung sekuat tenaga.
Akhirnya si hiu benar-benar kembali menyerang hingga membuat Annie terlempar. Ternyata hiu tersebut hanya memainkan mangsanya. Melihat Annie rebahan di atas air, Nick berusaha menolong. Sekembalinya ke perahu mereka merasa lega karena si hiu hanya mencabik pelampung Annie saja. Tapi tiba-tiba karena hiu terus mengintai mereka, Nick memikirkan cara untuk melawannya. Saat melihat jangkar dan pengait, Nick berniat untuk memancing hiu tersebut. Terlihat setelah berhasil mengepreng si hiu, mereka pun langsung lanjut mendayung sekuat tenaga. Tanpa diduga, hiu tersebut ganti mengepreng mereka dengan cara mengembalikan perahu kayak milik mereka. Dan tiba-tiba hiu tersebut mulai menyerang mereka. Di tengah-tengah serangan hiu yang membabi buta, mereka pun semakin panik karena perahu hampir tenggelam. Melihat jaring di perahu, Nick mengajak yang lain untuk menjebak si hiu. Karena jika itu berhasil, mereka pun akan mudah menghabisinya. Annie, karena gugupnya tingkat dewa, ternyata dia pun juga ikut ke jaring bersama dengan sang hiu. Setelah itu, terlihat Nick akan menyelamatkannya. Tiba-tiba, golok kopet yang akan ia gunakan malah terjatuh. Tidak membuang kesempatannya, Nick langsung turun ke laut dan mengambil golok tersebut. Akhirnya, Nick berhasil menyamurai perut si hiu sampai modiar. Kemudian dia langsung menyelamatkan Annie yang terlihat tidak bergerak sama sekali. Untung saja Annie berhasil diselamatkan. Setelah sempat turun dari laut, terlihat Nick dan yang lain merasa lega karena telah mengalahkan hiu yang selalu mengintai mereka. Sehingga cerita Nick dan teman-temannya berhasil kembali ke pantai semula dengan selamat. Lalu diperlihatkan mereka datang ke pantai lagi sambil membawa beberapa bunga dan bingkisan terbaik untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Katie dan Lisa yang sudah berpulang ke rahmatullah. Lalu film pun di end.